Namanya siapa Mas? Tinggal di mana? Saya ini sekarang di Bandung sih mas. Oh di Bandung. Asli Bandung. Ya. Enggak, aku asli Ciamis sih mas. Oh Cuman di sini Ciamis. kerja. Oh di Ya. situ kerja. Oke oke. Siap. Problemnya Mas apa nih? Ngerasa kecanduan atau kesel soal kekalahan atau gimana? Coba ceritakan aja. Problemnya mas, gini sih mas. Awalnya kan biasa sama teman-teman kantor gitu. Awal-awalnya iseng. Cuman waktu itu saya kalah berapa ya? Kalau nggak salah hampir 6 juta. Terus waktu itu pengen balikin lagi modal. Sampai balikin modal doang. Kalau sudah balik modal, udah saya kayaknya mau berhenti. Tapi alhasil malahan waktu itu malah kesedot semua, nggak ada yang bisa. Sampai saya sampai saat ini juga mas belum pulang kampung, habis semua. Oke. Sampai sekarang juga ngandelin sebisa mungkin ya, ada satu dua teman yang bantu juga. Sampai hari ini kita uang sih 50.000. Saya juga belum jelasin, belum kasih penjelasan ke orang tua, belum ngomong itu ini. Saya habis semua temuan 20 juta. Saya kesal di sana, stres banget awalnya waktu itu. Terus saya di sini ada kan mesti juga terlalu kayak gitu, saya teruskan lah bicara sama dia, ngobrol gini gini gini. Alhamdulillah dikasih pencerahan juga, dikasih ya seenggaknya penguat diri buat saya gitu, buat pelajaran ke depannya. Dari sana saya tenang. Oke. Jadi sekarang nggak pulang kampung karena duitnya habis. Iya, bisa pulang pulang sih, Oh, duitnya masih di habis Bandung dipakai saya. dipakai buat main slot gitu. Iya, saya habis semua. Oke. Jadi tapi sekarang posisinya apa di Bandung ya? Iya mas. Oke, siap. Terus itu awalnya kenal slot itu dari mana? Biasa mas, di teman kantor awalnya iseng. Hmm. Tapi tahu menguntungkan gitu. Iya, awalnya di ini saya kan bisa dibilang lah orang yang kurang pendidikan juga, bodoh juga. Saya juga sih keluarga yang kurang mampu juga, bisa dibilang gitu juga sih mas. Makanya saya ikut-ikutin aja. Awalnya kan coba-coba dari ya sejuta naik ke 3 juta ke sana, terus 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 sampai 6 juta, kalah kalah. Terus dari sana pengen balikin lagi modal kekalahan, yang akhirnya malah habis semua. Ya kasus kayak gitu banyak sih. Maksudnya teman-teman yang tadinya coba-coba iseng, terus dikasih kemenangan, terus akhirnya rungkat, kalah banyak, terus depo lagi lebih besar karena kepengen ngembaliin kekalahan itu gitu. Ya banyak kayak gitu. Rata-rata ya Ya, seperti itu. Apa yang sekarang Mas rasain nih, maksudnya problemnya seperti apa? untuk saya yang usahain sekarang ya, sebetulnya sih kesel ada, sedih ada, campur aduk ada juga gitu. Sama kesian juga sama ortu juga. Oke, oke. Nah, sekarang plannya Mas tuh mau ngapain? Lagi kebingungan berhenti main judinya atau bingungan apa nih? Ya, Mas problemnya di mananya nih? Bingung untuk berhenti karena kecanduannya atau kesel bagaimana plan ke depannya nih? Belum tahu plan ke depannya. Untuk plan ke depannya sih mas, saya pengennya sih pengen berhenti juga. Saya sebetulnya belum kecanduan sih mas, yang kesannya itu pengen balikin modal doang, pengen buat pulang gitu awalnya, itu doang sih mas. Nah, oke. Yang sekarang yang Nggak ada dirasain tuh berapa. yang bikin pusing tuh sekarang apa? Yang dibikin pusing tuh apanya? Iya, dalam yang dibikin pusing saya sekarang, uang dalam semalam juga enggak 20 juta habis saya. Waktu Oke. itu langsung drop saya. Oh, oke. Berarti sekarang yang dirasain adalah penyesalan gitu ya, mikirin uang itu Iya, yang sudah habis gitu ya. iya, Oke. penyesalan, penyesalan. Pengen berubah lah ke depannya gitu. Oh, oke, oke, oke. Siapa aku udah nangkep nih. Berarti sekarang problemnya adalah karena sekarang kondisinya sudah kayak gini, terus Iya, uangnya udah terlanjur hilang buat main slot, terus bingung ke depannya mau ngapain kayak gitu ya. iya, saya masih bingung juga gitu buat ngejalaninnya, buat sehari-hari, buat pulang juga. Malahan saya kan utang juga malah nambah 10 juta juga ke teman-teman saya. Saya bingung juga itu. Oke, Nggak, malahan nggak balik sama sekali gitu. Seperempat pun dari hasil minjem juga. oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, tapi dari Mas sendiri betul-betul niat pengen berhenti ya. Iya, saya udah benar-benar. Waktu itu kan waktu bulan puasa saya kan, waktu DM mas, waktu itu saya kan sering-sering juga terus terusan di masih di sini gitu. Mm-mm.
ngobrol-ngobrol gimana, saya jujur aja gitu, pengen coba bantu gitu ke depannya, pengen lebih baik, pengen ya tenang juga gitu. Alhamdulillah Oke. dibantu sedikit-sedikit masukan. Oke, siap. Oke. Jadi gini aja Mas. Mas gak usah mikirin uang kekalahan itu tadi. Uang yang sudah keluar tadi, yang sudah rugi, udah rungkat. Pertama yang paling benar adalah ikhlasin. Udah Iya sih, itu udah nggak terima mungkin kasih. balik. Itu udah nggak mungkin balik. Terus kedua, jangan berharap kalau Mas depo lagi nanti ada uang, depo lagi untuk ngebalikin kekalahan itu, main lagi gitu. Iya, Jangan itu udah nggak mungkin. Jadi sekarang Mas nggak perlu disesalin lagi uang yang sudah terlanjur hilang atau rungkat di judi slot itu tadi. Udah diikhlasin aja dulu. Sekarang ngeplan atau rencana hal-hal apa saja yang bisa dilakukan ke depannya gitu. Itu yang paling penting. Jadi yang penting Mas niat dulu nih, gue mau berhenti, gue betul-betul berhenti, terus gimana biar keadaan gue bisa stabil ke depan, kan kayak gitu kan maunya. iya, iya, Nah, pengennya gitu sih mas. Ya, kalau misalkan saya gini, buat intinya buat hidup sehari-hari sama pulang juga, pengennya sih pulang juga, orang juga di pertanyaan juga kenapa gak pulang-pulang. Saya kan belum jujur juga, kesian juga, takutnya waktu jadi pikiran juga tambah drop juga gitu mas. oke. Iya, gitu. Jadi saranku plannya kayak gitu aja. Sekarang Mas posisinya kan masih kerja dong. Iya, alhamdulillah. Cuman saya kan gajian biasa tanggal 15 mas. Kemarin kan habis semua yang gaji saya Iya, gitu. iya. Waktu pas main. Iya, oke. Oke. Oke, nanti plannya kayak gini aja, saranku. Ah, nanti kalau udah gajian, pulang ketemu sama orang tua gitu, terus sampean temuin lah biar hatinya tenang dulu nih Mas nih, ketemu sama orang tua, nanti udah pulang, ketemu, balik lagi, fokus lagi untuk kerja, terus untuk menstabilkan masalah Mas tadi gitu, biar kondisinya membaik. Nah, untuk yang tadi, rungkat tadi, udah diikhlasin aja, nggak usah dendam atau berpikir nanti kalau ada uang, gue bakal main lagi biar balik lagi modalnya gitu. Nggak usah berpikir kayak gitu, itu udah stop karena nggak mungkin bisa balik. Nanti kalau main lagi malah bakal terjerumus lebih banyak. Itu yang pertama. Nanti ngeplan aja, dihitung aja utangnya ada berapa. Utang ini mesti dilunasin nih. Saat nanti kerja, stepnya kayak gitu. Kumpulin uangnya untuk bayar utangnya. Sebenarnya saya kan gini mas, mau pulang juga, mau jual HP juga. Tapi saya di pekerjaan juga butuh si handphone ini. Saya mau jual juga, saya buat sehari-hari juga. Udah gak ada mas saya. Saya sisa 50 sekarang sampai gajian juga. Udah tahu gitu. Mau makan dari mana gitu. Sampai saya di sana menyesal juga. Ya saya cuman sekarang ikhlas aja. Ya mendekatkan diri sama Allah juga gitu. Yang itu udah benar dilakukan, itu benar maksudnya. Tapi yang sekarang apa yang bisa dilakukan ke depannya kayak gitu aja. Maksudnya Mas gak usah pusing mikirin kemarin uangnya hilang, gak usah disesalin lagi. Udah nggak mungkin balik. Jadi anggap saja uang itu kecopetan lah gitu aja, hilang dan perlu diikhlasin itu. Sekarang yang perlu Mas lakukan adalah bagaimana ke depan itu kondisinya itu bisa stabil, kan kayak gitu, kondisinya seperti sedia kala, seperti semula kayak gitu kan. Iya mas, saya Nah, pengennya kayak gitu mas. nah ya, nah Jadi problemnya Mas kan normal tadi, kembali. iya. Nah sekarang ekonomi ekonomi Mas nih yang sekarang lagi kacau. Nanti kan sebentar lagi kan Mas ini apa namanya mau gajian, ya kan? Iya, Sekarang untuk berjalan cuman beberapa hari ke depan, mungkin Mas bisa nyari pinjaman lah untuk bisa berjalan sampai dengan tanggal 15 sampai dengan gajian gitu. Untuk makan sehari-hari segala macam gitu. Nanti setelah gajian beberapa disisihin buat utang yang tadi untuk beberapa hari ke depan, pulang kampung, ketemu sama orang tua, minta doa restunya, balik lagi ke sini, ke Bandung lagi, kerja lagi, fokus kerja lagi, semangat lagi, fokus buat melunasin utang yang itu tadi buat main judi slot. saya ini mas pengennya saran gini, saya pengen waktu ada ruang gitu, waktu uang kosong, saya sih suka ada juga terlintas dalam pikiran pengen balas dendam juga gitu, pengen balas dendam gimana ya gitu. Masih suka ada gitu, pengen rasanya main lagi, balikin gitu, buat balikin ya tuh buat gitu doang, balikin uang yang sudah hilang. Suka ada, masih ada dalam pintasan pikiran tiap lagi ada waktu kosong gitu. Iya. Mas sudah sempat nonton video-video saya belum? Sudah waktu di YouTube saya sudah lihat. Nah, itu kan teman-teman yang lain juga kan sama. Maksudnya keniatan untuk balas dendam atau ngembaliin uang lagi itu memang
pasti ada gitu karena udah kalah dari sana gitu. Tapi itu nggak bakal bisa balik nanti kalau Mas depok lagi di sana malah tambah banyak lagi, malah tambah terjerumus gitu, tambah nyandu Ya, lagi. saya kalau nggak salah sama kepala 30 juta saya dalam gas sampai semalam habis semua itu. Nah iya makanya ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Plannya kayak gitu aja ke depannya gitu. Yang sekarang Mas alamin uang-uang yang sudah keluar 30 juta dalam semalam segala macam udah diikhlasin. Nggak usah ada pikiran buat dendam untuk balas kekalahan tadi gitu. Gini logikanya gini. Kalau Mas main lagi, itu kan udah banyak contohnya ya. Iya, Yang betul. podcast-podcast sama aku juga kan banyak nih, yang mereka dendam terus pengen balik lagi, pengen ngebalikin uang lagi, ternyata kalahnya lebih banyak. Itu hampir rata-rata pemain kayak gitu mengalami gitu. Jadi kita bisa ngambil contoh dari kejadian orang lain gitu. Jadi mustahil kalau Mas nanti depok lagi, uangnya bakalan balik itu mustahil. Jadi jangan berpikir ke sana gitu. Karena contohnya udah banyak. Nah, biar Mas semangat ke depannya, biar Mas bisa menjalani kehidupan normal seperti semula itu gimana kan kayak gitu yang kita mau. Nah sekarang biar itu bisa berjalan, Mas ikhlasin tadi uang yang sudah rungkat, diikhlasin udah nggak usah berpikir uang itu bakal balik ya anggap aja amal jariah lah. Nah sekarang yang perlu dipikirin adalah gimana ngebalikin utang-utang Mas. Nah, benar itu mas. Nah itu, nah cara ngebalikin utang-utang Mas gimana? Yang penting Mas fresh dulu nih, pikirannya tenang dulu. Kan Mas masih bisa kerja, masih bisa ngumpulin kedepannya bagaimana itu Ya, masih bisa ngumpulin gitu. ya sih mas. Ini kan ya dibilang juga saya di sini kerja di Bandung juga nggak sampai UMR juga sih. Jadi kan per bulan saya di sini 23 per bulan. Itu Saya di kerja sini itu doang. itu kerjanya ngapain? Ya seperti bantu-bantu aja sih mas di kantor, Apa? bantu-bantu OB, jadi OB mas. Oke. Kerjanya kerjanya Mas jadi OB nih di kantor. Ya, Oh, gitu. Mas kan kerjanya OB. Itu Mas bisa ya, depo dalam semalam 30 juta itu kok uangnya banyak sekali uang tabungan atau gimana? ya uang tabungan saya uang tiap bulan yang saya sisihkan habis. Hmm. Ya 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 ya. Lumayan banyak itu. Ya ya ya. Oke. Terus Mas ke depannya kan planningnya kepengen normal lagi kan? Biar semangat lagi kan? Ya, ya benar. Yang sekarang bikin Mas gak semangat itu kan karena Mas kesel sama uang kekalahan yang tabungan yang sudah lama dikumpul-kumpulin dari uang gajian, tahu-tahu hilang dalam semalam kan kayak gitu kan? Iya, tambahkan gini mas, saya waktu juga kadang sedih juga waktu dibilang juga udah tua juga sama ya tadinya uang tabungan ya udah janjiin juga sama waktu pengen bantu-bantu juga buat adik saya ada satu lagi yang mau masuk SMK gitu mas. Tapi kan nasib gak ada yang tahu juga malah kayak gini gitu. Saya malah yang ngebuat semangat itu ya itu sih mas termasuk juga gitu sedih juga gitu. Oke oke. Ya udah oke kita ya ngerti lah perasaan Mas sedihnya kayak gimana gitu. Cuman yang sekarang Mas jangan fokus ke kesedihan itu, fokus gimana ngeberesin ke depannya aja. Nggak usah diinget-inget yang di belakang rencananya gimana-gimana, nyatanya kan uangnya udah nggak ada gitu. Yang sekarang bisa dilakukan adalah apa yang fisik nih yang kelihatan bisa dilakukan gitu. Jadi itu nanti bisa bikin Mas semangat gitu. Ke depan Mas mau ngapain? Plannya tadi, Mas sekarang mungkin bisa nyari pinjaman ke teman untuk makan beberapa hari ke depan sampai dengan gajian. Maaf maaf juga di sini saya kan udah berusaha juga udah ngomong juga dari mas awak warung kan mau pinjam ini itu susah banget saya itu juga pinjam cuman dikasih 150 sama kalau kurang lagi saya mau minjem ini itu saya kan belum pernah juga di Bandung juga belum kerja 5 bulan sih mas belum sampai setahun juga awalnya saya kerja di kampung juga di kampung doang terus saya nyoba-nyoba gitu ngerantau keluar kota gitu Oke. di sini saya juga kemarin dapat uang 200 juga hasil dua sepatu saya gitu dibeli sama teman 300.000. Ya kayak gitu aja sih kalau saranku. Kita berpikir apa yang bisa kita lakukan aja ke depan Mas. Jadi Mas gak usah fokus, gak usah menyesali ini harusnya uang 30 juta buat bantu keluarga dan lain-lain, gak usah pikirin itu lagi. Nanti itu malah bikin Mas jadi nggak semangat, jadi lesu, jadi loyo. Jadi yang perlu Mas lakukan sekarang adalah apa yang bisa dilakukan ke depan. Oke, stepnya tadi kayak gitu ya, Mas. Ya, Nanti ya, tanggal 15 habis gajian, pulang kampung ketemu sama orang tua, minta doa restunya, terus
Setelah itu balik lagi, kerja lagi, baru nyusun planning, nyusun rencana bagaimana melunasi hutang-hutang tadi gitu. Udah difokusin itu aja. Nanti kalau itu hutang udah lunas, ya nabung lagi buat bantu ke keluarga planningnya gitu. Biar biar stabil dulu nih pikirannya nih, jangan sampai berpikir buat masuk lagi atau depo lagi. Saya pastikan nggak bakal bisa balik uang itu kalau Mas depo lagi. Saya juga waktu curhat ustad di sini gitu, waktu di masjid bicara-bicara itu udah dianggap aja musibah gitu, musibah buat diri kamu kata ustad di sini, untuk pelajaran pengalaman kedepannya kamu hidup gitu, jangan dikejar lagi soalnya itu ya nggak akan kembali lagi gitu. Waktu dikasih pencerahan juga di sini sama ustad di sini juga. Iya, ya itu benar. Itu benar kata ustadznya ya benar memang. Anggap aja sebagai musibah gitu ya, anggap aja Musibah ya, dicopet gitu lah uangnya hilang dicopet atau jadi amal buat amal orang lain kayak gitu aja udah anggap aja gitu. Buat jadi pelajaran hidup itu benar. ya, Aku tarik kesimpulannya sih kayak gitu aja. Jadi gini, teman-teman yang lain yang pada curhat kan ada banyak ya. ya, Jadi mereka cuma nyari solusi nih, gimana ke depannya, apa yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kan Mas sudah cerita nih ke saya nih, ke aku problemnya seperti itu. Nah, solusinya menurutku yang bisa dilakukan atau yang ideal adalah seperti itu. Pulang kampung dulu nanti habis gajian balik lagi ke sini fokus buat melunasin utang-utang itu tadi. Utang-utang itu dilunasin pelan-pelan sembari Mas kerja. Nyari pendapatan lain juga mungkin kalau dari pulang kerja Mas bisa jualan apa atau jualan online atau apalah nyari income tambahan lagi yang lain biar cepet bisa dipakai buat lunasin utang biar cepet kayak gitu. Setelah itu selesai baru nabung lagi uang itu tujuan Mas tadi buat ngebantu keluarga. Itu aja sih kalau menurutku. Ya udah, siap. Mudah-mudahan nanti planning-planning itu bisa Mas jalankan ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik. Gitu aja ya. sama. Semangat, semangat ya. Oke.